Jarak antara Trian dan Adila kini menjadi ujian baru dalam hubungan mereka. Setelah beberapa hari berada di Bandung untuk mengurus proyek resort milik keluarganya, Trian mulai merasakan kesepian yang tak bisa ia hindari. Pagi yang biasanya diawali dengan kebersamaan, kini berganti dengan rutinitas pekerjaan yang padat dan suasana kamar hotel yang sunyi. Setiap kali selesai rapat, pikirannya selalu kembali pada rumah tempat di mana ketenangan dan kehangatan menumpuk. Ia teringat pada kebersamaan yang sederhana namun penuh makna, sesuatu yang tak bisa tergantikan oleh kesibukan atau kemewahan kota. Malam hari menjadi saat paling berat. Di balkon resort, udara sejuk Bandung menusuk lembut kulitnya, namun tetap tak mampu menenangkan hati yang merindukan seseorang di kejauhan. Tatapannya kosong menembus langit malam, seolah berharap ada sosok yang muncul dari balik cahaya bintang. Dalam diam, rasa rindu itu tumbuh semakin dalam. Waktu terasa berjalan lambat, setiap detik menjadi pengingat betapa berharganya kehadiran orang yang dicintai. Meski jarak memisahkan, ingatan akan senyum dan kebersamaan yang pernah ada seolah menjadi penguat untuk tetap bertahan. Sementara itu di rumah, Adila juga merasakan kekosongan yang sama. Rumah yang biasanya terasa hidup kini tampak sunyi. Meja makan terhampar rapi, namun tak ada suara tawa yang biasa mengisi ruang itu. Sesekali Adila duduk di ruang tamu menatap sofa yang sering menjadi tempat mereka berbincang, sebuah kebiasaan kecil yang kini terasa sangat berharga. Keduanya sedang diuji oleh jarak dan waktu, namun di balik rindu yang menguat tersimpan keyakinan bahwa perpisahan sementara ini justru akan mempererat ikatan mereka ketika akhirnya bisa bertemu kembali. Setiap kali rasa rindu menyapa, Trian tidak pernah menahannya terlalu lama. Di tengah jadwal kerja yang padat dan suasana kota Bandung yang sibuk, pikirannya selalu tertuju pada Adila. Entah sedang rapat, makan malam dengan rekan kerja, atau sekadar duduk sendirian di kamar hotel, bayangan tentang Adila selalu hadir. Saat rasa sepi mulai terasa, satu-satunya hal yang terlintas di benaknya hanyalah suara perempuan yang kini menjadi bagian penting dalam hidupnya. Tanpa berpikir panjang, Trian akan meraih ponselnya dan menekan nomor yang sudah dihafalnya di luar kepala. Setiap nada sambung yang terdengar membuat jantungnya berdegup sedikit lebih cepat. Begitu panggilan tersambung, suasana hatinya langsung berubah. Suara lembut Adila di ujung sana seolah mampu menghapus semua penat dan kesepian yang dirasakan. Percakapan mereka tak selalu panjang, kadang hanya diisi dengan sapaan singkat atau cerita ringan tentang keseharian masing-masing. Namun bagi Trian, mendengar suara Adila sudah cukup untuk membuat hari-harinya terasa berarti. Ia selalu berusaha menyembunyikan kerinduannya dengan nada tenang, meski di dalam hati ia ingin segera pulang dan bertemu langsung. Bagi Adila, panggilan dari Trian adalah momen yang paling dinanti. Di tengah rutinitas rumah yang tenang, dering telepon dari Trian selalu berhasil membuat senyum muncul di wajahnya. Meskipun hanya berbicara beberapa menit, rasa hangat itu bertahan lama. Ada perasaan nyaman yang sulit dijelaskan, seolah suara dari kejauhan itu mampu mengisi kekosongan di hatinya. Kadang, Trian menelepon hanya untuk memastikan Adila sudah makan, sedang beristirahat dengan cukup, atau sekadar ingin mendengar tawa kecil darinya. Di sisi lain, Adila juga tak jarang menanyakan apakah Trian sudah bekerja terlalu keras, mengingatkannya untuk menjaga kesehatan. Dalam obrolan sederhana itu terselip perhatian dan kasih yang tulus, sesuatu yang tak bisa digantikan oleh jarak atau waktu. Malam-malam mereka pun sering diakhiri dengan percakapan singkat lewat telepon. Setelah saling mengucap salam perpisahan, Trian akan menatap layar ponselnya beberapa detik lebih lama, seolah enggan melepaskan momen itu. Ia tahu panggilan singkat itu mungkin terlihat sepele,
Tapi bagi keduanya, itu adalah jembatan perasaan yang menjaga cinta tetap hidup di antara jarak yang memisahkan. Rindu yang dulu terasa menyakitkan kini berubah menjadi penguat. Bagi Trian dan Adila, setiap panggilan bukan sekadar komunikasi melainkan janji diam bahwa cinta mereka akan tetap bertahan meski tak selalu berada di tempat yang sama. Rasa rindu yang dulu terasa menyakitkan kini perlahan berubah menjadi pengikat yang membuat hubungan mereka semakin kuat. Mereka selama ini akan sia-sia. Di sisi lain, Adila mulai merasa bersalah karena kehadirannya menjadi sumber konflik antara Trian dan keluarganya. Namun, setiap kali melihat keteguhan hati Trian, hatinya kembali tenang. Trian selalu berusaha menenangkan Adila, menunjukkan bahwa cinta mereka lebih kuat daripada pandangan orang lain. Ketika ibunya mencoba menekan dengan alasan keluarga dan nama baik, Trian hanya menjawab dengan tenang namun tegas. Ia memilih untuk berdiri di pihak Adila. Meski itu berarti harus melawan kehendak orang tuanya sendiri. Ia sadar kebahagiaan sejati tidak akan datang dari restu yang dipaksakan, tetapi dari hati yang tulus memperjuangkan cinta. Malam itu, Trian memandangi wajah Adila yang tertidur di sampingnya. Ia berjanji dalam hati apapun yang terjadi, ia tidak akan pernah melepaskan wanita itu. Cinta yang telah tumbuh di antara mereka terlalu berharga untuk dihancurkan. Dan meskipun badai datang dari arah keluarga sendiri, Trian siap berdiri di garis depan, melindungi cinta yang telah ia bangun bersama Adila.